Prima Wita. Kita sudah di daerah perairan Laut Jawa ya ini. Gak bisa tidur. Setengah 4 tadi ya. Jam berapa tadi kita terbangun tadi? Mulai jam 3-an tadi ya, di awal kita ke Anjungan tadi. Terus lihat bagian belakang kapal ini, Buritan ya. Gak bisa tidur karena kabinnya dingin banget, AC-nya dingin banget guys. Kalau tidur terlalu dingin juga nggak nyaman ya. Jadi tadi saya kebangun tengah malam tadi, jam 2 atau jam berapa, sampai sekarang nggak bisa tidur. Oke, sedikit ini ya, kesimpulan dari kapal ini ya. Ya, jadi kesimpulannya kapalnya murah, enak. Jadi gini, memang nggak mewah ya, memang nggak mewah dibandingkan kompetitornya, PT sebelah ya, dari kita sebut saja dari PT DLU atau Dharma Lautan Utama, itu kan juga melayani rute sama seperti ini. Itu memang terkenal dengan kapal-kapal mewahnya ya, cuman harganya memang tinggi ya. Jadi dengan lintasan yang sama dari Balikpapan ke Surabaya, dengan kelas yang sama juga, ekonomi dewasa dengan tempat tidur itu, kalau ini kan saya dibanderol tiket dengan harga 350.000, itu sudah tidak dikenakan biaya apa-apa, sudah murni harga tiketnya sudah segitu ya. Mungkin ada tambahan admin untuk transfer bank itu aja, sekitar 2.500. Nah, kalau untuk PT DLU itu dibanderol di harga kisaran 500.000 rupiah, di lintasan yang sama dan kelas yang sama juga. Selisihnya selisihnya 150.000 lebih mahal dari kapal yang kita naiki ini. Itu kemungkinan nanti belum ada biaya tambahan seperti pas pelabuhan biasanya ya, ada berapa persen gitu. Itu mungkin kenanya sekitar ya 550-an lah. Nah, kesimpulannya, jadi kalaupun saya harus untuk mengulangi rute di trip ini atau di kapal ini ya, kapal DL ini bikin nyaman kapalnya, nyenengin. Jadi meskipun tidak mewah itu bikin betah. Kapalnya bersih ya, terus terutama kamar mandinya yang saya suka itu toiletnya ya, berada di luar ruangan, di ruangan terbuka, jadi angin itu bisa sirkulasi ya. Terus ini mohon maaf, ini videonya agak miring-miring karena memang lagi gelombang ini ya sekarang, sedikit gelombang, jadi nggak bisa stabil ini pegang kameranya. Terus kemudian kalau kapal DLU sih memang terkenal mewah ya. Siapa yang nggak tahu kapal DLU memang fasilitasnya lengkap, terus mewah, fasilitas penunjangnya juga lengkap ya. Nah, kalau sudah mewah lengkap itu kan sudah orang pasti nyaman ya. Cuman kan harganya tinggi, jadi ya enggak apa-apa kalau misalkan memang ada budget lebih, kita bisa naik kapal yang lebih mewah. Cuman dengan harga segini, dengan fasilitas yang disediakan oleh kapal DLN Nusantara ini sudah cukup worth it lah menurut saya. Jadi jika ada kesempatan lagi untuk rute yang berbeda, mungkin Surabaya Lembar ya, Surabaya Lombok itu kan dilayani juga sama PT DLN ini juga. Jadi PT DLN ini melayani Surabaya Balikpapan dan Surabaya Lombok atau Lembar ya. Mungkin kita coba yang Surabaya Lembar ya. Nggak tahu seperti apa, mungkin ini karena kapal baru ya, jadi lebih betah kalau menurut saya di sini ya, dengan harga segitu, fasilitasnya juga ya. Kalau dari segi penumpang ya cukup lah, fasilitas apalagi yang dicari gitu. Kalau dari segi kemewahan kan itu hanya fasilitas penunjang aja, fasilitas tambahan. Dari segi harga memang juga kalau lebih mewah juga pasti bisa dikatakan juga lebih mahal harganya ya. Nah, yang saya katakan di sini kan kalau sudah mewah ya pasti bikin betah. Nah, ini dengan fasilitas yang saya
gambarkan ini perbandingannya kan dengan kapal yang saya naiki sekarang ini, kapal DLN Nusantara dari PT Damai Lautan Nusantara atau DLN ya. Itu sudah cukup menurut saya bagi penumpang biasa seperti saya seperti ini ya. Memang minusnya ya dari segi kemewahan kurang ya, memang ini murni kapal feri biasa ya, yang semestinya kapal feri itu seperti apa. Kalau memang dari kompetitor sebelah kan memang dia menjual kemewahan ya, jadi kayak seperti tidur di hotel, terus ada fasilitas tambahan seperti apa, kapalnya menggunakan eskalator, terus ada lobi yang mewah, kantin yang mewah, ada waiters, ada resepsionis, terus kita jalan ke kamar itu diantarkan sama petugasnya, ditunjukkan, nah seperti itu. Jadi memang menjual kemewahan ya, jadi harganya memang lebih tinggi. Cuman ya itu tadi, saya kalaupun disuruh mengulang dengan trip yang sama atau trip berbeda pun dengan kapal atau PT yang sama ini patut dicoba, patut tidak mengecewakan istilahnya begitu. Monggo, PT DLN salah satu rekomendasi di lintasan Balikpapan Surabaya atau Surabaya Lembar juga ada dia. Seperti itu ya sobat. Jadi hanya gambaran saja, tidak membuat perbandingan PT ini lebih baik, perusahaan sebelah lebih baik. Masing-masing punya kapasitas dan kuantitas sendiri ya untuk pelayanannya. Nah ini dari segi pelayanan seperti ini kan memang ada harga, ada rupa ya. Cuman dengan harga seperti ini saya sangat cocok. Kapalnya juga longgar, lebar ya. Terutama penataan ruangnya tidak terlalu ruwet, ya. Jadi ya standar kapal feri ya seperti ini. Ada dek kendaraan, ada dek penumpang itu cukup 2 lantai saja. Tidak terlalu banyak, ada ruang ini, ada ruang ini. Kalau di PT sebelah, di PT DL itu kan terlalu rumit ya, ruangannya terlalu banyak. Jadi kita pun sendiri bingung. Ini ruangan apa, ini ruang. Kalau ini simpel aja, hanya ruang penumpang, ruang makan, kafetaria, terus ada di atas tadi ada kantin atau warung ya yang disediakan oleh PT DLN. Ya sudah, itu aja, tidak ada ruang-ruang aneh-aneh lagi sudah. Dan kabin penumpang pun juga hanya tersedia 1 kelas dan kelas VIP itu aja sudah, tidak banyak kelas kayak kelas dewasa tempat duduk, kelas ekonomi tidur, tidak ada ya wis. Kelas ekonomi sama VIP gitu aja. Jadi kabinnya terbagi dua ruangan itu aja. Enak, kapalnya longgar juga, bersih ya. Minusnya ya seperti ini, banyak gantung-gantungan cucian seperti ini ya, karena memang kan lebih difokuskan untuk ini ya, pengemudi ekspedisi. Cuman ini pas ini longgar banget kapalnya, nggak ada banyak truk. Itu di dek paling atas itu hanya ada 1 truk tol diesel itu aja. Terus di bagian dek bawah juga tidak terlalu penuh, jadi longgar seperti ini ya. Itu ya sobat kesimpulannya. Jadi kita nggak membuat perbandingan ini lebih baik, ini lebih baik ya. Masing-masing punya kapasitas karena ada harga, ada fasilitas yang dijual juga. Kalau dari saya sih mending harga segini, cuman fasilitasnya juga sudah mencukupi lah bagi penumpang seperti saya, seperti ini. Penumpang biasa ya, ini dari sudut pandang penumpang biasa ya, bukan sudut pandang yang lainnya. Dari sudut pandang bisnis, sudut pandang apa, saya terlalu jauh nanti membahasnya juga. Bukan kapasitas saya membahas tersebut. Ini saya membahas dari murni saya sebagai penumpang pribadi, perorangan, tidak membawa kendaraan apapun. Ya murni penumpang, memang niatnya melakukan perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke kota Surabaya. Oke ya sobat, seperti itu. Jadi tidak ada ini ya, mendiskreditkan suatu perusahaan atau apapun. Monggo, punya pilihan sendiri. Untuk kapal murah tapi enak ya ini. Kalau kapal mahal yang sedikit mewah juga ya monggo di PT sebelah. Ini juga enak kok, sudah cukup, menurut saya sudah cukup bagus PT DLN.
masih di Laut Jawa ya, cuman ini kita hampir melewati Pulau Bawean, jadi hampir sejajar sama Pulau Bawean sekitar pukul 7 ya. Mungkin nanti perjalanan kemungkinan masih 1 hari lagi ya. Setengah hari, kemungkinan nanti sore atau enggak malam ya, habis maghrib baru sampai Surabaya. Antri jatah makan yang ketiga, ditemani view yang indah begini, jadi tak kerasa antrinya gitu. Jatah makan ketiga, telur, mie sama tahu sama sambal tidak pernah lihat ketinggalan ya. Menu favorit juga ini, ditemani view yang indah. Tadi ngantrinya juga gak kerasa karena pemandangannya seperti ini, jadi enak antrinya itu di luar, nggak di dalam kabin gitu, nggak di luar gangway gini, jadi sambil ngantri bisa sambil lihat view sebagus ini. Ada perahu nelayan cari ikan tuh, kena ombak sampai kayak gitu ya. Ini memang ombaknya lebih besar daripada yang kita berangkat naik Dharma Citra itu ya. Kalau yang Dharma Citra itu benar-benar ada ombak sama sekali, itu terlihat ya. Ini sekitar 1 sampai 1,5 meteran lah ombaknya yang pulangnya ini kita. Kalau yang berangkat kemarin benar-benar halus banget, landai, ada ombak sama sekali. Berangkatnya ini sedikit ombak loh, itu kelihatan ya, itu ya ombaknya sedikit. Kapalnya aja ini goyang-goyang, kapal sebesar ini ya. Nah, itu perahu kecil itu nelayan itu kasihan itu. Di sini mulai banyak terlihat ini ya, perahu-perahu nelayan kecil ini, karena di situ nah terlihat kepulauan ya. Ini saya cek di Google Map tidak muncul ini nama pulaunya apa. Nanti mungkin karena satelitnya atau GPS-nya tidak ada sinyal. Sudah saya nyalakan padahal, teman tidak nyandak. Coba kita lihat nanti ya, saya kasih di tulisan aja di bawah nanti ini pulau apa ya. Banyak banget ini pulau-pulau nelayan loh, kecil-kecil. Kecil. Nah, itu ada 2 di situ. Banyak, ada puluhan ini, nggak kelihatan, cuma di kamera nggak kelihatan ya. Kecil-kecil warna putih-putih gitu. Itu pulauan apa ya? Depan situ. Pas berangkat kemarin kan kita melintas di sini tengah malam ya, jadi nggak kelihatan. Ini pas melintas di Laut Jawa kita pas siang gini enak, jadi bisa terlihat jelas ada pulau apa, ada perahu-perahu nelayan gini ternyata pas lewat di sini. Setelah sarapan masih lapar aja ya, karena memang porsinya sedikit ya kalau bagi saya ya. Jam 8 kurang 10 masih di Laut Jawa ya. Tadi nggak tahu melewati pulau apa itu tadi, nanti saya sertakan aja di, kasih tulisan aja ya. Ini nambah energen sama roti AOK ini. Nah, roti AOK biasanya kita beli di Jawa sekitar 2.000-an ya, di sini dijual 8.000-an. Ya nggak apa-apa, gimana lagi, masih lapar ternyata. Kalau menu masakannya sih enak, saya nggak komentar ya. Kalau menu masakannya semua enak, dari pertama kali yang jatah makan pertama sampai sekarang juga enak. Yang di kapal DLU kemarin juga enak sama. Jadi kokinya memang benar-benar handal ya kalau di kapal-kapal seperti ini. Cuman porsinya yang sedikit, jadi karena saya biasa makan dengan porsi yang jumbo ya, jadi hanya ya sampai tenggorokan aja, belum sampai perut. Ini makanya diganjel lagi sama AOK sama energen ini, biar kuat sampai nanti siang. Karena jatah makan masih ada 2 kali lagi ya, makan siang sama makan malam nanti, karena baru sampai Surabaya sekitar
habis isya kemungkinan. Ini masih di Laut Jawa ini. Bagi yang tanya, Bang, berapa harga energen di kapal? Saya juga nggak tahu ya. Ini energennya saya bawa dari rumah, sasetan. Terus air panas sama gelasnya ini dikasih dari sini, nggak dikasih sih, beli ya. Beli di sini 5.000, sebesar gini 5.000. Jadi tinggal tuang aja. Memang diniati bawa dari rumah biar lebih hemat ya. Karena kalau di sini pasti bisa 15 ribuan mungkin. Kalau kopi sih 10.000 kalau kopi. Kalau energen ya mungkin segituan. Di sini tidak ada energen, tidak jual energen. Jadi hanya kopi-kopi sama susu. Kalau energen ini kita bawa sendiri dari rumah. Kemarin juga yang sore juga bawa satu renteng ya hanya. Terus kita pakai tiap kali pingin ya tinggal bikin terus beli air panasnya aja. Ya ini sobat, kita sudah sejajar dengan pulaunya ya. Nah kita posisi sekarang ada di Laut Jawa ini, bisa dilihat di map itu. Cuman kalau di map nggak muncul namanya ya. Ini kemungkinan pulau di daerah Kepulauan Madura ini pokoknya. Jajaran pulau di daerah Kepulauan Madura. Kalau kelihatannya sih berpenghuni ya pulaunya, besar juga kok itu. Banyak nelayan-nelayan tadi yang nyari ikan juga. Nah, pas berangkatnya kemarin kita malam hari, nyampe sini nggak kelihatan jadinya. Giliran pas siang gini bagus banget ternyata. Ini ya sobat, saya sepil ya. Jadi meskipun di barak-barak seperti ini tidak sumpek ya. Jadi banyak jendela-jendela seperti ini loh, yang bisa menghadap langsung ke laut ya. Nah bisa langsung menghadap ke laut seperti itu. Tidak sumpek, jadi tetap nyaman dan terang. Ini banyak pintu seperti ini. Jendela-jendela ini banyak, jendelanya banyak loh, bisa menghadap langsung, akses keluar langsung ke gangway atau jalan samping kapal itu juga ada langsung. Ada hiburan TV di masing-masing ruangan, itu ada 2 TV-nya ya di pojok-pojok itu. Ini banyak orang-orang di depan itu juga jendela-jendela semua, jadi pemandangannya enak, terang ya, enak sumpek. Terus di sebelah sana itu juga ada jendela-jendela itu yang bisa langsung akses ke pintu gangway juga, ke bagian kiri kapal. Nah, kita jadi enak meskipun barak gini tidak sumpek. Jadi memang posisinya ada di dek bagian atas ya, bukan di lambung kapal, karena yang di bagian bawah kan hanya untuk di 1 sampai 3 tingkat di bawah itu untuk dek kendaraan. Jadi yang khusus penumpang di 2 lantai teratas saja. Jadi memang akses udara juga bisa enak. Pelampung-pelampung itu juga, alat keselamatan juga tersedia banyak. Untuk AC ada 6 titik ya. Oh 8 titik, makanya dingin sekali. Ini yang posisi di sini di depan tempat tidur saya ini tak matikan. Karena kalau malam dingin banget ini. Siang aja dingin. Nah, bisa lihat luar, bisa lihat laut.
Ini salah satu tempat favorit saya di kapal ini, sobat. Nah, itu bisa lihat jendela sini ke laut lepas. Biasanya saya makan di sini ya. Saya makan di sini. Bisa ngecas juga. Nah, itu tempat tidur saya ini. Nah, di pojok itu. Nah, ini tempat tidur saya. Ini biasanya saya duduk-duduk di sini ya. Sambil ngecas, makan. Kalau jenuh ya lihat laut. Seperti itu. Ini sebenarnya tempat ini ya, pelampung keselamatan atau life berapa seperti itu. Nah, di depan itu juga ada seperti meja itu. Cuman biasanya orang-orang duduk di sini untuk lihat-lihat sambil ngecas gitu. Kalau nggak gitu tiduran sambil ngecas, sambil tiduran di sini enak. Kalau untuk cas HP di beberapa tempat banyak, jadi tidak usah khawatir kehabisan baterai. Selama pakai station aman ya.